Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudaraku. Shalom. Shalom. Kita semuanya rindu menyembah Tuhan, amin. Yang rindu lambaikan tangan kita tinggi-tinggi dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang pasti hadir bagi setiap kita. Mari bersama-sama pagi hari ini kita membuka hati kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita menyembah Dia dan kita percaya kehadiran Tuhan akan dinyatakan. Kita tundukkan kepala bersama Bapak Ibu saudaraku dan bersatu hati kita akan berdoa menghampiri Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk minggu yang baru. Kami boleh hadir kembali di tempat ini bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu menyambut kesempatan yang baik untuk kami boleh memuji Engkau, menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dan terimalah semua pujian dan penyembahan kami yang terbaik selalu hanya bagi Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sama-sama kita katakan amin. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Katakan lagi, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Lagi Bapak Ibu saudara, yang ku sembah hanya Kau Yesus, yang ku puja yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhan.
anugerah bagi kami pagi hari ini. Kudus-Mu, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Sambil angkat hati kita bersama-sama katakan Yesus, Yesus, Kau Allahku, oh Yesus. Sambil kita angkat tangan sama-sama Bapak Ibu saudaraku, mau panggil Dia Yesus. Ya Engkau Rajaku yang turun ke dunia, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah, masuk hadir. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku katakan Yesus, Yesus, Kau Allahku, oh Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia, Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, curahkan Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah, masuk hadirat. Katakan kini aku menyembah, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Katakan kini aku menyembah, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang menyembah, dengan hati yang memuji, dengan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan pagi hari ini. Kami menyediakan hati kami Tuhan untuk kami datang kepadamu pagi hari ini. Hiaralawasyakaralamu, oh kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami masuk di hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menyembah, ya Tuhan, dengan hati yang haus, dengan jiwa yang lapar akan Engkau Tuhan. Mari sembah, yaralaba syakaralaba yaralamu, orabataka yaralaba syaralaba ralaba yaralaba ralaba syiki yaralaba ralaba, orabasyata karalaba yaralamu, kirabara laba syata karalaba ralaba 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 siki yaralaba ralaba ralaba ralaba, kirabasyata karalaba ralaba 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 ralaba, syaralabata karalaba yaralaba ralaba, syiki yaralaba ralaba 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 ralaba. Bukalah kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Mari menyembah Tuhan dengan segenap hati. Syatakayaralamaralabaralabaralabaralaba. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan Engkau, ya Yesus. Hati kami menyembah-Mu, jiwa kami menyembah, jiwa kami menyembah dengan hati yang haus, dengan hati yang haus. Kami mau datang,
Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kau melihat setiap hati Tuhan. Hati yang haus, hati yang lapar, hati yang mengasihi Engkau. Datang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh pagi hari ini. Kami menyembah karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Dia hadir, dia ada Bapak Ibu saudaraku. Mari setiap kita yang ada di ruangan ini, mari menyembah. Didasari dari hatimu yang mengasihi Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami lebih dalam di dalam hadirat-Mu, menikmati perjumpaan dengan Engkau, kekasih hati kami, Tuhan Allah dan Raja kami. Terpujilah nama Tuhan. Satu-satunya pribadi yang kami rindukan pagi hari ini hanya Engkau, Yesus. Kami mau lebih lagi, lebih dalam lagi untuk menyembah, memuji, sebab Engkau satu-satunya Allah yang kami rindukan, yang kami kasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lagi katakan, lebih dalam lagi. Naikkan pujianmu kepada Tuhan. Amin. Lebih dalam lagi. Mengasihimu. Mari bersama-sama kita puji. Satu hal yang
ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Bersama katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekarang jemaat sendiri pujikan dari awal. Satu hal yang kami sungguh merindukan Engkau Tuhan, selalu dekat dengan Engkau, dengan segenap jiwa, menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindukan, yang selalu berada dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih sungguh lagi katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari bangkit berdiri bersama-sama, pujikan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.
Sambil angkat tangan kita, semua katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu. Lebih dalam lagi lebih dari lebih dalam satu kali lagi jemaat sendiri, lebih dalam lagi. Kau mendengar Tuhan, lebih dalam lagi. Oh rapasyata karalabaralabara. Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihi, ku mengasihimu. Kau yang mengasihi itu, ku mengasihimu. Mari sembah Dia, kinaramasyata karalamu. Kami mengasihimu. Kinaralabaralabaralabasi karalamu. Kinaralabaralabaralabaralabarala. Kipatakaralabaralabaralabarala. Mari ekspresikan cinta kasih-Mu pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Bebaskan dirimu menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami mengasihi-Mu, kami mencintaimu. Kaulah segalanya Tuhan. Lebih dalam lagi kami rindu, lebih dalam lagi kami cintakan, lebih dalam lagi kami perlukan, lebih dalam lagi Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau yang kami perlu, lebih dalam lagi Tuhan. Kinamasyararamu, we worship you. Kinamasyararamu, batakarala barala 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 barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Kinamasyata karala barala barala. Kinarala barala barala. Kirala barala barala. Kirala barala barala.
Kirala barala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Oh rabasyata karala barala barala barala. Kirala barala barala barala. Kipata karala barala barala barala. Kirala barala barala. Kinamasyata karala barala. Kinarala barala barala barala. Kinamasyata karala barala. Kinamasyata karala barala. Kinarala basyata karala. Ora basyata karala. Kirala barala. Kinamasyata karala barala. Kalau Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kita semuanya, mari pagi hari ini mengasihi Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dia Allah yang kasih-Nya selalu ada bagi kita. Dia Allah yang tangannya selalu terbuka menantikan untuk kita kembali. Dia Allah yang cintanya tidak ada batasnya bagi kita. Dia mengasihi kita semuanya. Apapun kondisimu saat ini, apapun yang sedang engkau hadapi saat ini, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah mengasihi Tuhan. Kembalilah kepada kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih sungguh. Mencintai Tuhan lebih sungguh. Kinamasyata karala barala barala. Kibata karala barala barala barala. Mari engkau umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, kembali angkatlah kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus aku mengasihimu. Yesus aku mengasihimu. Kami cinta Kau, Kaulah segalanya, Kau yang terutama. Kinamasyararamu, mengasihi, mencintai masyararamu. Haleluya, haleluya. Kina masyararamu, kami mengasihimu. Kinaralabaralabaralaba, kinaralabasyatakaralabaralaba. Inamasyata karala barala. Kami mengasihimu Tuhan. Kami mengasihimu Tuhan. Kami mau lebih lagi, lebih dalam untuk lebih mengasihimu. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kami Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dari Kau mendengar suara umat-Mu. Ini ceritaan hati kami. Ku mengasihi. Satu kali lagi jemaat sendiri katakan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dalam
Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Angkat tangan kita semua. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih sungguh lagi katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan, ku mengasihimu. Kami mengasihimu. Ku mengasihimu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Inilah isi hati kami kepadamu Tuhan. Seumur hidup kami mau terus mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sungguh kami mengasihi Engkau. Kami mau terus menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib. Katakan semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua
berikan tos kanan kiri muka belakangmu, katakan Yesus mengasihi engkau. Amin. Mari pagi hari ini bersama-sama kita bangkit kembali. Tuhan ada, Tuhan mengasihi, Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Katakan, jadikanlah kami Allahku dalam kuasa Roh Kudus. Biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan Yesus kan beri kemenangan bagimu. Katakan, jadikanlah kami Allahku dalam kuasa Roh Kudus. Biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Kami mau mempercayakan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam tangan-Mu yang memberikan kemenangan. Sama-sama. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan Yesus kan beri kemenangan. Sebut namanya, Yesus kan beri kemenangan. Yesus kan beri kemenangan bagiku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya, dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan terus menyertai setiap kita yang percaya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Pagi hari ini mari sama-sama lebih lagi kita memuji Dia, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Tuhan yang selalu ada bagi setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ragu-ragu akan kesetiaan-Mu. Dia yang pegang hidup kita sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya
bagi Dia, Bapak Ibu. Amin, amin. Silahkan duduk kembali. Setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami rindu untuk terus menyatakan bahwa kami mengasihi Engkau dengan lebih sungguh. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Jemaat Tuhan sendiri katakan, ku cinta Kau, ku cinta Kau, hanya Engkau bagiku. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah, Engkau Allah, ya kekasih hati. Kau segalanya. Buka kedua tangan kita bersama-sama, katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Satu kali lagi Bapak Ibu, katakan, Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah, Engkau Allahku. Kau segalanya. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Katakan lagi, ku cinta Kau, hanya Engkau, hanya Engkau. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Nyatakan sama-sama Bapak Ibu, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih hidupku, ya segalanya bagiku. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku. Oh, kekasih dalam hidupku, Kau segalanya, Engkau segalanya bagiku. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Yang mengasihi Tuhan, kita bangkit berdiri bersama. Engkau Allah dan Rajaku, Dia kekasih, kekasih dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Nyanyikan, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Satu kali lagi Bapak Ibu, saudaraku, nyatakan, Engkau Allah dan Rajaku, Kau kekasih, kekasih dalam hidupku. Kau segalanya, oh bagiku. Angkat tangan sama-sama, ku bersyukur kepadamu. Satu kali lagi katakan, Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, Kau kekasih hidupku, Dia segalanya
Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk pagi hari ini. Terima kasih kami bisa ada di rumah Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saat yang kami nanti-nantikan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sampaikanlah dengan kuat ya Tuhan. Kami janji kami akan seperti Maria dari Betani, duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama jemaat Tuhan, kita berkata amin. Sebelum duduk, tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan, kebesaran, keagungan Tuhan kita Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. God is good and all the time. Haleluya. Saya senang sekali bersyukur kepada Tuhan dan tentu berterima kasih banyak buat satu kepercayaan, kehormatan bagi saya untuk melayani di Betani Nginden. Terima kasih banyak Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Aswin dan Ibu Monica Tanu Saputra yang mempercayakan pelayanan ini. Setiap kali saya dapat tugas saudaraku di Betani Nginden, redek hati saya saudara. Walaupun saya sudah beberapa kali bertugas di tempat ini, tetapi karena gedung ini besar, jemaat yang begitu banyak, saya berdoa Tuhan, dapatnya waktu saya lihat hari Jumat tugasnya kok di Nginden, padahal sebetulnya saya berharap tugas di cabang saudara-saudaraku. Dan saya diingatkan Tuhan untuk berbicara sesuatu yang fresh, sesuatu yang saya percaya ini akan menjadi satu profetik untuk jemaat yang di Nginden ini. Judulnya adalah merebut tanah Kanaan. Mari kita buka bersama-sama Yosua pasal yang pertama. Perikopnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Jadi ini menjadi judul kita, ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Jordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut, janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Taruh tangan saudara di dada, kita ucapkan ayat yang ke-9 ini bersama-sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Semua berkata janganlah kecut, janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai aku kemanapun aku pergi. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan memberikan perintah kepada Joshua untuk meninggalkan padang gurun. Memang bangsa Israel tinggal 40 tahun sudah di padang gurun. Tempat yang sukar, tempat yang menderita saudaraku. Tempat yang tidak enak, tempat yang tidak bisa permanen. Tetapi Tuhan berkata, bukan padang gurun, aku akan memimpin engkau untuk masuk kepada tanah Kanaan. Masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang limpah susu dan madu. Jadi poin yang pertama yang saya tekankan kepada jemaat Betani yang ada di Nginden, sejak semula rencana Tuhan adalah untuk memberikan tanah Kanaan kepada saudara, bukan padang gurun. Sejak awalnya rencana Tuhan itu mau memberkati,
Tuhan mau jemaatnya, Tuhan mau bangsa Israel tinggal di tanah perjanjian. Tanah di mana Tuhan memberkati mereka, bukan di padang gurun. Janji ini sudah diberikan kepada nenek moyang mereka, saudaraku. Kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa aku pasti akan membawa engkau. Aku pasti akan memberkati engkau. Bahwa aku pasti akan menuntun engkau. Bahwa aku pasti memberikan tanah Kanaan kepadamu, menjadi milikmu, keluargamu dan keturunanmu. Bukankah janji ini juga buat saudara dan saya? Berapa banyak di antara kita yang sudah percaya Yesus Kristus Tuhan lahir baru dibaptiskan? Angkat tangan saudara, amin. Berarti saudara yang angkat tangan saudara semua adalah keturunan Abraham. Alkitab berkata, jikalau engkau adalah milik Kristus, maka saudara dan saya juga adalah keturunan Abraham. Dan perhatikan ayatnya jelas dikatakan berhak menerima janji Allah. Berhak saudara-saudara. Tetapi banyak jemaat berkata, Pak, tapi ekonomi saya Pak masih padang gurun. Pak, bank account saya masih padang gurun, kering Pak. Tidak ada air. Pak, keluarga saya Pak masih di padang gurun, padang belantara, tanah angus, panas, padang gurun. Pak, kesehatan saya Pak, dokter berkata laporan daripada MRI, laporan daripada tes darah, padang gurun Pak, kering Pak. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, panas. Pak, kalau Bapak melihat pekerjaan saya, bisnis saya, sekolah saya Pak. Pak, saya sudah berusaha tapi masih di padang gurun. Hari ini saya mau menguatkan kepada saudara. Sejak awal Tuhan tidak mau bukan padang gurun yang menjadi janji. Tuhan punya janji yang lebih baik. Tanah Kanaan buat semua saudara yang percaya. Tepuk tangannya harus lebih mantap saudaraku, bahwa memang ini adalah janji Tuhan buat saudara dan buat saya, dan kita berhak untuk menerimanya. Jadi kalau saudara masih ada di padang gurun, sabar saudara-saudaraku. Karena apa? Karena itu hanya suatu musim. Saudara-saudara, bangsa Israel ada di sana 40 tahun. Alkitab mengajarkan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu apapun yang di bawah langit ini ada waktunya. There is time for everything. Season for every activity. Jadi padang gurun itu cuma sementara. Saudaraku, adalah satu proses, adalah satu, saudaraku, tempat yang sementara. Tetapi Tuhan tidak mau engkau tinggal di sana selama-lamanya. Itu hanya suatu musim. Selama kita masih tinggal di bumi, tidak akan berhenti-berhenti. Ada musim menabur dan musim menuai. Ada musim dingin dan musim panas. Ada musim kemarau dan musim hujan. Ada siang dan malam. Alkitab berkata demikian. Jadi saudara-saudaraku, kita tidak akan selama-lamanya menjadi anak kecil. Itu hanya satu season saja. Ada musimnya kita bertumbuh menjadi remaja. Ada musimnya kita menjadi anak muda. Ada musimnya dari student, saudaraku, murid, berubah menjadi seorang yang bekerja. Dari yang single berubah menjadi jomblo. Kok jadi jomblo? Menikah, saudara-saudara. Dan kemudian yang sudah menikah akhirnya bisa punya anak. Berubah kita menjadi ayah, ibu. Berubah menjadi kakek dan nenek. Ada satu musim. Jadi kalau hari ini saudaraku, saudara sakit, itu hanya satu musim saja. Percaya oleh bilur-bilur Yesus, ada tanah Kanaan, engkau disembuhkan. Kalau engkau miskin hari ini, percaya itu hanya suatu musim. Akan ada musim penuaian, musim diberkati. Tuhan menyediakan segala yang kau butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Jadi saudaraku, padang gurun adalah sesuatu yang sementara. Janji Tuhan itulah yang permanen. Kalau hari ini saudara melihat keadaan saudara padang gurun, itu sementara. Yang permanen adalah janji Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu sebabnya kita tidak akan takut dan kita bisa berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut, itulah yang permanen. Saudaraku, saya temukan satu ayat di Ulangan 32. Di ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun. No, saudara lihat di sini. Tuhan melihat bangsa Israel ada di mana? Di padang gurun. Di tengah-tengah ketandusan.
Di tengah-tengah auman padang belantara, dikelilinginya dia, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Dari ayat ini kita tahu, kalau hari ini kita ada di padang gurun, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Bukan berarti Tuhan membiarkan kita, malah justru ketika ekonomimu di padang gurun, ketika engkau ada di padang gurun hari ini, Tuhan mengelilingi kita, Tuhan mengawasi kita, Tuhan sayang kepada kita. Karena kita ini adalah biji mata Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menjaga kita, saudara perhatikan di ayat yang ke-11. Dia menggunakan, saudaraku, satu ilustrasi, saudaraku, yang orang Israel sangat mengerti pada saat itu. Laksana Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung satu ekor, mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Jadi ternyata kalau hari ini saudara di padang gurun, kita harus belajar bahwa Tuhan itu menjaga kita. Seperti burung Raja Wali. Luar biasa saudara-saudara. Mungkin di Indonesia saya nggak tahu apakah saudara ada burung Raja Wali yang besar. Tetapi saya punya fotonya. Saudaraku, Raja Wali adalah binatang di udara. Dia adalah raja di udara, saudara-saudara. Jadi kalau dia buat sarang, saudara perhatikan foto itu, saudaraku. Oh, saudaraku, kekal sekali. Dia akan mengambil ranting-ranting pohon yang besar-besar, saudaraku, dan membuat satu struktur bangunan sarang yang kuat. Jadi karena tinggi di atas pohon, di atas batu karang, di atas saudara yang paling tinggi, saudara-saudaraku, supaya tidak terganggu, tidak ada predator yang lain, karena dia adalah raja di udara. Binatang yang di darat itu singa katanya, tetapi yang di udara itu adalah Raja Wali. Jadi kalau angin saudaraku, sarang itu, tolong sarangnya jangan cepat-cepat dihilangkan. Sarangnya itu saudaraku tidak tidak mudah goyah begitu. Tolong fotonya, haleluya. Nah, jadi saudara-saudaraku, tetapi saudara perhatikan kalau tajam sekali multimedia. Nah, thank you, haleluya, puji Tuhan. Nah, jadi saudara-saudaraku, jadi saudara bisa bayangkan tajam. Tetapi khusus untuk anak-anaknya tinggal, saudara-saudaraku, itu Raja Wali mengambil apa? Mengambil bulu yang empuk-empuk ditaruh di atas. Kemudian dia mengambil jerami, dia mengambil daun-daunan. Jadi empuk, saudara bisa lihat, saudaraku. Jadi anak itu nyaman tinggal di situ. Nggak kepingin keluar dari sarang, saudara. Karena ibunya, bapaknya keluar, saudaraku, kemudian bawa makanan, enak tinggal di situ. Tapi ada musimnya. Musim akan berganti, saudara-saudara. Pada waktu musim berganti orang gak suka, saudara-saudara. Karena apa? Karena Raja Wali itu seperti Alkitab berkata, dia mulai mengebaskan. Dia mulai menggoncang, bangkitkan isi sarangnya. Kenapa? Apa yang dia mau goyang, bangkitkan isi sarangnya? Dia mau bikin semua, saudaraku, yang empuk-empuk itu terbang semua. Jadi ketika yang empuk-empuk itu terbang, saudara, gak enak untuk tinggal di sarang. Karena goyang goyang sedikit, tajam, saudara-saudara. Karena apa? Karena sarangnya itu tajam, saudara. Jadi dia kepingin keluar dari sarang tapi takut, saudara. Dan kemudian Mama Raja Wali akan membawa dia terbang. Saudara-saudara, dan di tengah-tengah ketinggian kemudian dilempar. Kemudian anak itu akan takut, Mama, saudara, berusaha mengembangkan sayapnya, saudara, dan jatuh dengan kecepatan yang begitu cepat. Saudara tahu kalau jatuh karena dia tidak siap. Tetapi yang luar biasa adalah Mama Raja Wali, dia lebih cepat daripada kecepatan jatuh anak-anaknya untuk menampung. Dibawa lagi ke sana karena Mama Raja Wali, saudara-saudara, mengizinkan itu terjadi supaya anak-anaknya itu sadar bahwa engkau adalah Raja Wali, supaya engkau mengembangkan sayap, supaya engkau mempunyai kekuatan yang baru dan terbang tinggi. Saya mau menguatkan jemaat Betani Nginden pagi hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pak, saya di padang gurun, saya lagi jatuh, Pak, cepat sekali dari tingkat yang atas ke bawah. Saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu lebih cepat daripada kecepatan kejatuhan saudara. Untuk menampung saudara, memelihara saudara, mengangkat saudara. Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan kita. Oh, haleluya.
Karena DNA saudara adalah DNA Raja Wali. Ingat saudara Raja Wali, saudara bukan ayam, saudara bukan turki saudaraku. Kalau ayam saya nggak peduli, ayam itu berdoa, diajak ke gereja, masuk sekolah, berpuasa, dia tidak akan bisa terbang. Tetapi saudara dan saya berbeda. Saudara dan saya adalah anak-anak Raja Wali. Jalan kita bukan di bawah, jalan kita ada di udara. Alkitab berkata orang-orang muda itu bisa menjadi lelah, orang muda bisa menjadi lesu, taruna muda bisa jatuh tersandung. Tetapi saudara dan saya yang menanti-nantikan Tuhan, kita pasti mendapat kekuatan yang baru. Kita akan terbang tinggi seumpama Raja Wali. Dengan kekuatan sayapnya kita berlari dan tidak menjadi lesu, kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Setiap Raja Wali kita katakan amin. Kita tepuk tangan sekali lagi bagi kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Percayalah, padang gurun bukan rencana Allah. Padang gurun hanya sementara. Ada tanah Kanaan. Dan Tuhan akan memberikan saudara kekuatan seperti Raja Wali. Terbang tinggi, saudara akan melihat Kanaan, melihat janji-janji Tuhan digenapi, karena janji itu yang permanen. Yang kedua yang saya mau tekankan kepada saudara, jangan bergantung pada manusia. Sekali lagi saya katakan, yang kedua jangan bergantung kepada manusia, tetapi bergantunglah hanya kepada Tuhan. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya bergantung hanya pada Tuhan. Haleluya. Kenapa saya berkata demikian? Karena pada waktu mereka di padang gurun, mereka belum lihat tanah Kanaan. Ayat itu dibuka saudaraku, teks yang tadi kita baca. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Berfirmanlah Tuhan, hambaku Musa telah mati. Jadi sangat ditekankan kepada Joshua, Musa itu sudah nggak ada. Musa itu sudah mati. Jadi kalau saudara melihat kitab Joshua pasal pertama dan kitab Musa, saudaraku, Ulangan pasal 34, pasal yang terakhir, perikopnya juga kematian Musa. Maksudnya apa? Menekankan kepada Joshua, jangan lihat Musa lagi. Jangan bergantung kepada Musa lagi. Ya, kalau saya lihat Ulangan pasal 34 dikatakan demikian, saudaraku, satu pasal sebelum pasal itu. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Jelas dikatakan Tuhan yang menguburkan, the Lord buried him. Makanya nggak ada yang tahu kuburnya sampai hari ini, nggak tahu. Jadi walaupun saudara ikut pilgrimage Holy Land yang biasanya pertama-tama itu ke Mesir dulu. Sampai saudara di tanah pegunungan Sinai, biasanya saudara dikasih tahu. Itu loh, itu makamnya Hur. Oh, kita tahu. Kalau saudara ada rute ke Yordania dan kemudian saudara ke Petra, pasti saudara akan ditunjukkan pada waktu dalam itu tempat yang tinggi, itu gunung itu ada the shrine, itu kuburnya Harun, saudaranya Musa. Jadi Hur dengan Harun ada makamnya, Musa nggak ada. Duh, kenapa nggak ada? Karena memang nggak ada, karena Tuhan yang menguburkan, disembunyikan sama Tuhan. Iblis aja nggak terima, saudaraku. Makanya iblis itu sampai bertengkar, saudaraku, dengan penghulu malaikat Michael hanya untuk mau memperebutkan mayat Musa. Kenapa Tuhan menyembunyikan mayat Musa? Supaya bangsa Israel itu understand, engkau tidak hanya berpikir tentang Musa, engkau tidak menoleh ke belakang, tapi engkau maju bersama-sama dengan Tuhan. Tinggalkan masa-masa padang gurun, ada masa tanah Kanaan. Kenapa? Karena Musa itu adalah pemimpin yang terbaik bagi bangsa Israel. Bayangkan, saudara bisa bayangkan ya. Musa itu berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Siapa di sini yang mau mengaminkan ayat itu? Nanti kita dipanggil Tuhan 120 tahun. Waktu dipanggil Tuhan tapi mata kita masih jelas, kekuatan kita belum hilang. Siapa yang percaya?
terjadi dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Boleh kan punya iman seperti itu, saudara-saudaraku ya. Haleluya. Nah, orang-orang menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Jadi saudara bisa bayangkan Musa 120 tahun. Dia masih kuat naik gunung Nebo, saudaraku. 120 tahun. Setiap kali kami naik gunung Nebo, saudaraku pakai bus kecil, saudara. Bukan bus kecil, bus besar. Banyak jemaat komplain, telinganya tinggi-tinggi. Kita naik bus, saya ngomong sama mereka. Musa jalan kaki 120 tahun. Jadi Musa ini adalah pemimpin yang luar biasa. Musa adalah seorang yang lembut hatinya. Lebih daripada setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Saudara bisa bayangkan paling enak punya pemimpin seperti Musa. Lembut hatinya, saudara-saudara. Bukan hanya itu, Musa itu dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Jadi saudaraku, kalau dia ngobrol sama Tuhan itu muka dengan muka, face to face. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Musa ini hebat, Musa dahsyat, dipakai Tuhan, bikin mujizat. Dia punya pengalaman 40 tahun hidup di padang gurun. Dia memimpin bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, lagi 80 tahun. Dia tahu padang gurun, dia tahu jalannya. Saudaraku, jemaat gak punya makanan, mana turun dari langit. Jemaat gak punya air, dia pukul batu-batu keluar air. Luar biasa. Musa ini luar biasa. Oh, jemaat melihat, saudaraku, bagaimana 10 tulah terjadi di Mesir. Bagaimana air menjadi darah. Bagaimana mereka keluar kaya raya, saudaraku, dari Mesir. Laut Merah terbelah, tiang awan dan tiang api. Luar biasa. Tetapi saudaraku, Tuhan berkata kepada Joshua, bangsa Israel masuk tanah Kanaan tanpa Musa. Musa sudah gak ada, jangan berharap kepada Musa. When your best leader is gone, percayalah, ketika pemimpinmu yang terbaik pergi, ketika manusia meninggalkan engkau, percayalah, engkau masih punya masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan punya masa depan yang indah. Sama-sama katakan amin. Sungguh saya berkata demikian. Kenapa saudara-saudaraku? Karena saya bisa kasih contoh diri saya. Saudara-saudaraku, ketika saya muda, ya bukan kalau saya ngomong ketika saya muda, bukan berarti saya sudah tua, saya masih merasa muda. Tetapi saya mau tekankan ini kepada jemaat, karena jemaat kadang-kadang melihat saya, apalagi pakai jin begini. Saudaraku kelihatan kayak 30. Saudara-saudara, tapi saya paling sedikit punya pengalaman cukup panjang, saudara-saudara. Ya. Tahun ini, saudaraku, paling tidak saya melayani Tuhan sepenuh waktu, full time, itu sejak tahun 1999. Jadi tahun ini sebetulnya lebih dari silver, ya, 25 tahun saya hidup sepenuh waktu, artinya hidup dari persembahan, hidup dari gaji gereja, saudara-saudaraku, 25 years. Ya. Dan sebagai gembala, ya, sebagai gembala, saya mulai menjadi gembala itu di tahun 2002. Berarti tahun ini sudah lebih dari 22 tahun saya menjadi senior pastor. Dan sebagai seorang yang muda di dalam Tuhan, di dalam pelayanan, pada zaman-zaman itu jadi gembala, bangun gereja susah, saudara-saudara. Saya mau katakan kepada saudara, saya ini loh bergantung sama manusia, saudara-saudara. Ya, mungkin saudara, cerita ini bisa saudara paralelkan di dalam kehidupan pekerjaan saudara, bisnis saudara, dan studi saudara, keluarga saudara. Tapi kalau saudara ada di sepatu saya, saudara akan mengerti maksud saya. Kita sudah susah payah membangun gereja, ibadah yang baik, saudara-saudaraku. Mereka melayani Tuhan, dan saya paling takut kalau ada seseorang datang kepada saya, Pak Hanhan, sorry, saya pamit. Duh, kok pamit, kenapa? Apa salah saya? Saya pamit, saya mau pindah ke tempat lain. Saudara-saudaraku, rasanya hati saya bisa deg-deg, saudara. Nanti gimana Tuhan kalau orang ini tidak lagi melayani aku dulu, salah apa? Kok ditinggal sama manusia? Kok ditinggal sama teman?
Kenapa kalau ini terjadi, bagaimana nanti siapa yang melayani? Apalagi kalau yang datang saudara-saudaraku, saya tahu karena gereja kami tidak sebesar ini saudara. Gereja kami itu saudaraku, kita bisa tahu orang ini kasih persepuluhan apa tidak saudara. Kalau dia kasih persepuluhan dan persepuluhannya besar dan dia datang kepada saya, Pastor Han, saya diberitahu sama Tuhan saya harus pindah ke tempat yang lain. Saudara-saudara, saya cuma berpikir Tuhan nanti uang gereja cukup apa tidak. Iya toh saudara-saudara, bergantung sama manusia. Itu saya alami loh saudara-saudara. Sampai saya berpikir Tuhan kalau ini terjadi terus, bagaimana gereja bisa berkembang? Jangan-jangan nanti peristiwanya kembali seperti zaman Nehemia. Waktu Nehemia mau membangun, memperbarui rumah Tuhan saudaraku. Nehemia berkata demikian, ku dapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan. Sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Saya sampai mikir Tuhan apa saya harus kerja lagi, balik lagi saudara-saudaraku, doing business dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku, kalau saudara perhatikan di situ, aku menyesali para penguasa. Kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu, kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak ke perbendaharaan. Saudara-saudaraku, zaman itu memang bawa gandum karena uang mereka zaman itu belum ada dolar, saudaraku, belum ada rupiah. Jadi mereka membawa gandum, anggur dan minyak, itu adalah uang pada zaman itu. Jadi saudaraku, kadang-kadang saya berpikir Tuhan, kalau begitu bagaimana? Tetapi sekarang ini saya mengerti saudara-saudaraku, bahwa manusia itu bisa datang for a reason. Manusia itu bisa datang for a season. Tetapi manusia juga bisa datang for a lifetime. Saya terjemahkan, ada teman, ada manusia, ada keluarga yang hanya bersama-sama dengan kita hanya karena suatu alasan, ya, karena Tuhan pertemukan, ada satu project begitu. Tetapi kadang-kadang juga mereka bersama-sama kita dengan satu musim begitu saudaraku. Karena kita ada di dalam pelayanan, ada di dalam waktu-waktu tahun-tahun yang sama. Tetapi ada manusia yang akan bersama-sama dengan kita sampai kita dipanggil Tuhan for a lifetime. Contohnya suami dan istri, engkau ditetapkan untuk sampai maut meninggalkan kita. Suami istri makanya harus baik-baik. Sama-sama katakan amin. Suami istri bisa tepuk tangan. Haleluya. Jadi saudaraku, saya mengerti saudaraku. Jadi tanggal berapa minggu yang lalu saya di Australia waktu terima WhatsApp dari teman-teman. Bethany Sukomanunggal dibuka. Hati saya bersukacita saudara-saudaraku bahwa pada akhirnya. Tetapi tahukah saudaraku, saya kadang-kadang juga berpikir apa jemaat ini mengerti bahwa untuk buka gereja itu perlu biaya yang besar. Saudara-saudara. Tetapi hari ini saya mau menguatkan Bapak Gembala. Dan saya mau menguatkan saudara semua yang ada di Bethany, yang ada di kota Surabaya ini. Jangan bergantung kepada manusia. Bergantunglah hanya kepada Tuhan saja. Sebab berkat itu datangnya dari Tuhan. Buktinya apa saudaraku? Buktinya semakin saya tua, semakin saya melayani Tuhan. Buktinya kami sekarang berlimpah. Gereja di Perth masih jalan. Gereja di Sydney berkembang. Malah kita mau tambah kebaktian saudaraku. Kadang-kadang bendahara nakut-nakuti gembalanya. Pak Hanan harus tahu, iya toh, ini satu kebaktian running 17 orang, iya toh. Itu yang di belakang meja, sound system, lirik, lampu, YouTube, internet, kamera, jalan, musik, begini-begini, cleaning service dan lain sebagainya. $40 kali 17, 700. Saya hitung-hitung ya benar juga 7 juta ya kita setiap kali satu service. Kalau Pak Hanan buka kebaktian banyak-banyak ini nanti bagaimana? Saya sudah tidak lagi seperti dulu, takut saudaraku. Jangan-jangan nanti manusia meninggalkan, manusia tidak mendukung. Sekarang saya mengerti bahwa penyertaan Tuhan tidak bergantung pada manusia. Penyertaan Tuhan mengikuti pekerjaan Tuhan, mengikuti kita. Saya percaya masa depan Bethany yang di Surabaya ini cerah, akan berkembang lebih hebat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya.
Haleluya. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, kalau hari ini ada bos saudara yang memecat saudara atau memperlakukan saudara tidak adil, kalau hari ini ada suami saudara meninggalkan engkau karena selingkuhan dan berkata engkau tidak akan bisa diberkati. Oh saudaraku, kalau ada manusia teman saudara mengkhianati saudara, meninggalkan saudara. Dengar anak-anak muda ya, seringkali ya, kalau ada pacar meninggalkan saudara, gak ada yang mau sama kamu ya, atau cuma aku yang mau, sekarang aku gak mau sama kamu, aku pergi. Jangan nangis, jangan dikejar saudara. Itu bohong, karena masa depanmu tidak bergantung pada manusia. Masa depanmu ada di tangan Tuhan, dan masa depanmu baik, masa depanmu cerah, karena Tuhan tidak pernah menyediakan padang gurun. Tuhan menyediakan tanah Kanaan buat saudara dan buat saya. Itu sebabnya Mazmur 118 berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Kenapa? Karena bangsawan, karena manusia cuma datang for a season, cuma datang for a reason. Tetapi Tuhan kita, Dia menyertai kita sepanjang waktu, setiap saat, 24 jam sehari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita ada di gunung, Tuhan beserta dengan kita. Tapi kalau kita pun di lembah, Dia pun menyertai kita di lembah. Itu sebabnya Yeremia mengajarkan kepada kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan menjadi seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Saudara lihat, padang gurun itu kan bukan rencana Tuhan. Kalau saudara mengandalkan kekuatan, engkau ada di padang gurun. Tetapi saudara-saudaraku, ayat yang selanjutnya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ada berapa banyak di sini yang mau mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan? Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, tahan tangan saudara tinggi-tinggi. Maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Engkau akan seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik. Daunmu akan tetap hijau. Engkau tidak khawatir dalam tahun kering yang tidak berhenti menghasilkan buah dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Merebut tanah Kanaan, tinggalkan padang gurun. Percaya saudaraku, Tuhan punya tanah Kanaan, ada janji yang lebih baik. Padang gurun hanya sementara. Jangan bergantung kepada Musa, walaupun Musa itu hebat. Musa itu hebat. Tetapi penyertaan Tuhan tidak menyertai Musa, penyertaan Tuhan mengikuti engkau. Engkau ditinggalkan Musa, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Jangan bergantung pada manusia. Yang ketiga, tongkat harus diganti dengan tabut. Sekali lagi saya ulangi. Buka roh saudara. The staff and the rod must be replaced by the ark. Sekali lagi. Tongkat harus diganti dengan tabut. Saudara mungkin bingung, Pak Hanan ini mau sebetulnya yang mau disampaikan apa saudara? Ya itu, tongkat saudara tidak bisa lagi mengandalkan tongkat. Karena tongkat itu hanya untuk padang gurun saudara. Kalau saudara mau melihat tanah perjanjian, tabut. Maksud saya begini saudara. Ketika Musa ada di padang gurun saudara, 40 tahun yang pertama. Satu ketika dia sedang menggembalakan domba, dan sebagai gembala saudaraku dia punya tongkat. Dia melihat saudaraku yang namanya semak belukar menyala, the experience of the burning bush. Dia kaget saudara-saudaraku, dia ketemu Tuhan di sana. Singkat cerita, kalau saudara baca, saya nggak punya waktu untuk ngomong pelan-pelan menjelaskan saudara-saudara. Tetapi singkat cerita Tuhan ngomong, lemparkan tongkat, dia lempar tongkatnya. Jas, tongkatnya jadi ular. Saudara ingat? Jadi ular dan Tuhan ngomong, pegang ekornya. Harusnya kalau nangkep ular kan pegang dulu kepalanya saudara-saudara. Tapi tidak demikian. Pegang ekornya saudara. Pegang ekornya jadi tongkat lagi. Ingat itu saudara? Sejak itu saudaraku, tongkat itu luar biasa.
Kalau saudara perhatikan saudaraku, oh Musa berangkat saudaraku di Keluaran pasal yang keempat di ayat yang ke-20, tongkat gembala itu berubah menjadi tongkat Allah yang dipegangnya di tangannya. Oh tongkat itu menjadi tongkatnya Allah. Dia pergi ke Mesir saudaraku, menghadap kepada Firaun dan berkata, let my people go, lepaskanlah umatku untuk beribadah. Kemudian Firaun tidak mau melepaskannya. Siapa yang mengirimkan engkau? Musa berkata, Tuhan. Oh Tuhan yang bagaimana? Apakah Tuhanmu? Saudaraku, Musa berkata, Tuhanku itu ajaib. Mana tandanya kalau Tuhanmu hebat? Kemudian Musa melemparkan tongkatnya saudara. Saudara. Dan kemudian tongkat itu menjadi ular. Firaun gak kaget saudaraku. Kenapa Firaun gak kaget? Karena banyak saudaraku orang-orang ahli magis di Mesir melakukan hal yang sama. Itu Alkitab di dalam bahasa Indonesia berkata demikian. Mereka juga melemparkan tongkatnya dan kemudian jadi ular. Saudara-saudaraku, saudara jangan salah mengerti ya. Saudara jangan pikir bahwa kuasa gelap itu bisa bikin tongkat jadi ular beneran. Gak bisa. Itu cuma ilusi. Saudara tahu itu cuma sulap. Duh, Pak tahu dari mana? Duh, ya tahu dari bahasa aslinya the slithering of the hand, kecepatan tangan begitu saudara. Itu sama seperti main sulap. Duh, Pak sungguh tahu ada buktinya. Contoh buku yang paling lama saudaraku, The Description of Egypt ya. Volume yang pertama di halaman ke-159 itu menjelaskan bahwa itu adalah satu triknya orang-orang Mesir. Mereka bisa bikin kayak ular itu waktu itu kenceng atau dilemparkan, tapi yang dilemparkan itu bukan tongkat tetapi ular begitu ya. Jadi kalau sekarang ini seperti sulap. Saudara pernah lihat pertunjukan sulap? Pernah lihat AGT atau BGT, American Got Talent begitu, orang tiba-tiba dari bajunya dibuka ada burung terbang, dari topi diangkat kelinci ya. Saudara tahu itu? Itu bukan berarti dia bisa bikin kelinci atau bikin burung, sama saudaraku. Seperti itu. Jadi yang mereka bikin bukan mujizat, itu cuma pura-pura, karena yang bisa bikin mujizat hanya Tuhan yang Maha Kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya, sampai di sini mengerti ya. Jadi saudaraku, tongkatnya Musa itu saudaraku makan semua ular-ularnya yang dibikin itu. Saya bayangkan ini saya membayangkan boleh ya kalau saya baca Alkitab. Saya membayangkan kayak orang India begitu saudara-saudaraku main seluling, kemudian ularnya keluar dari topi begitu saudara-saudaraku. Bikin trik begitu, kemudian ularnya Musa itu langsung makan semua. Habis semua. Kira-kira begitu saudara-saudara. Dan kemudian Musa pegang lagi ekornya jadi tongkat lagi. Oh tongkat itu luar biasa. Tongkat itu saudara-saudaraku dipukulkan di Sungai Nil. Seluruh Sungai Nil air menjadi darah. Tongkat itu luar biasa saudara-saudara. Bisa bayangkan tongkat itu diarahkan ke Laut Merah saudara. Diarahkan yang namanya Laut Merah terbelah saudara-saudara. Bangsa Israel keluar dari Mesir saudara, berjalan di tanah yang kering. Luar biasa tongkat itu saudara-saudara. Pada waktu mereka diserang sama Amalek saudara, Musa cuma ngomong begini. Oke, kamu perang di bawah, aku akan naik ke atas dan aku akan memegang tongkat Allah di tanganku. Dan ketika dia memegang tongkat Allah di tangannya, diangkat, menanglah Joshua. Ketika turun tongkat itu saudaraku, kalah Joshua, diangkat menang. Tongkat itu luar biasa. Mereka haus gak punya yang namanya air saudaraku. Dengan tongkat itu dipukul saudara, batu keluar air saudara. Oh luar biasa tongkat Musa. Siapa yang tahu tongkatnya Musa? Yang kepingin lihat tongkatnya Musa, angkat tangan tinggi-tinggi nih. Saudara gak percaya tongkatnya masih ada? Tongkatnya itu ada saudara. Ini loh saudara-saudara. Nah, ini adalah the staff of Moses. Adanya di Topkapi Palace, saudaraku, adanya di kota Istanbul, di kota Turki. Saya sudah 3 kali ke sana, saudara-saudara ya. Tapi waktu pertama kali ke sana saya ingat, saudara-saudaraku. Saya tanya, asli apa bukan ini? Jangan-jangan palsu. Terus dia bilang begini, agamamu apa? Kristen. Saya Kristen. Saya loh yang bukan Kristen aja percaya ini tongkatnya Nabi Musa. Mosok kamu gak percaya? Orang Israel aja percaya berziarah ke sini. Jadi ya sudah, anggap aja ini benar saudara-saudara ya. Jadi sejarah berkata Khalifah
Sultan Ottoman, saudaraku, waktu menyerang, saudaraku, menguasai dunia, menjadi khalifah, dan kemudian semua benda-benda berharga itu ada disimpan di sana di tempat yang kudus, dan ada pembacaan kitab suci, tidak boleh foto. Tapi saya cek di internet banyak yang foto. Wah, saya ini terlalu taat sama peraturan, tahu gitu aku foto, saudara-saudara. Jadi saya itu foto itu saya ngambil dari internet, saudara-saudara. Waktu saya ada di sana, saya mau katakan kepada saudara, saya berpikir, wow, tongkat ya. Seandainya bisa saya curi begitu ya toh saudara-saudara. Saya bawa tongkat Musa, saya bawa pulang Surabaya. Saya pergi ke jembatan Suramadu, saudaraku, saya pukulkan. Das, langsung terbelah. Saya nggak perlu jembatan di atas, saya naik mobil dari bawah, saudara-saudara. Saya pikir begitu, saudara-saudara. Ya, toh. Tongkat Musa. Tetapi saya mengingatkan kepada saudara untuk tanah Kanaan. Sama sekali tidak disebutkan satu kali pun tentang tongkat Musa. Tidak pernah tercatat ada mujizat apapun, saudaraku, tentang tongkat Musa di tanah Kanaan. Gak ada, saudara-saudara. Karena tongkat itu hanya one man show daripada Musa saja. Sekarang sudah lewat masanya. Masa engkau bukan lagi di padang gurun, engkau ada di tanah Kanaan. Di tanah Kanaan senjatanya adalah tabut perjanjian. Saudara-saudaraku, saudara bisa bayangkan Joshua, saudara-saudaraku, yang masih muda dan tidak pernah bikin mujizat, dia tidak pernah khotbah, tidak pernah memimpin, tidak pernah kasih speech, tidak pernah kasih strategi, saudara-saudaraku. Dia harus memimpin. Caranya bagaimana? Tuhan ngomong sama Joshua. Joshua, ambil imam, angkat tabut perjanjian. Saudara-saudara. Oh, saudaraku, mereka meninggalkan padang gurun. Ambil imam, tiup sangkakala. Alkitab berkata ketika pengangkat imam itu mengangkat tabut, menginjakkan kakinya di sungai Jordan, terbelahlah sungai Jordan itu. Saudaraku, mereka masuk tanah perjanjian karena mereka mengangkut tabut perjanjian. Bagaimana mereka bisa merontokkan tembok Jericho, saudaraku. Sekali lagi mereka memikul tabut itu, dan tabut itu mengelilingi kota Jericho setiap hari satu kali sampai 6 hari. Dan tabut itu Alkitab jelas berkata, walaupun bangsa Israel mengelilingi, setiap kali muncul kata tabut, tabut, tabut. Tabut itu mengelilingi Jericho, tembok Jericho yang double itu roboh, saudara-saudaraku. Saudara bisa bayangkan Joshua menaklukkan 31 kerajaan di dalam 56 tahun. Membawa tabut itu luar biasa. Batu turun dari langit membunuh banyak musuh. Matahari berhenti, saudaraku. Bulan berhenti di lembah Ayalon, matahari di atas Gibeon. Terjadi mujizat semuanya karena tabut. Tabut itu apa? Tabut itu bicara ibadah, saudara. Tabut itu bicara pujian. Tabut itu bicara doa. Tabut itu bicara menyanyi. Tabut itu bicara kita beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu sebabnya saya katakan demikian kepada saudara. When you pray, you will defeat the pride. When you fast, you defeat lust. When you give, you defeat the greed. When you worship, you defeat the giant stronghold. Ketika engkau berdoa, engkau mengalahkan yang namanya hawa nafsu. Ketika engkau berpuasa, engkau mengalahkan ketika engkau berdoa, engkau mengalahkan kesombongan. Ketika engkau berpuasa, engkau mengalahkan hawa nafsu. Ketika engkau memberi, engkau mengalahkan kerakusan. Tetapi ketika engkau worship, ketika engkau mengasihi Tuhan, ketika engkau ibadah, saya mau katakan setiap benteng-benteng Jericho akan roboh di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ada kuasa di dalam apa yang kita lakukan hari ini. Ada power, saudaraku. Ketika kita berkumpul bersama menyembah Tuhan, kita, saudaraku, mengagungkan Tuhan. Dan itu adalah rahasianya. Worship is the weapon for you. Worship itu adalah senjata bagi saudara untuk merebut janji Tuhan itu di dalam kehidupan saudara. Pemain musik boleh kembali. Saya mau cerita bagaimana kuasa Tuhan itu ajaib. Bulan yang lalu saya bertugas di Betani Manyar. Saya bertemu dengan Bapak Subianto Prayogo dengan Ibu Kiki. Ya, Ibu, sebenarnya nama Indonesia adalah Ibu Sugiyati Leong, saudara. Tetapi karena kami kenal lama, beliau jemaat lama, saya biasanya taunya Ibu Kiki, Leong Kiki begitu ya. Nah, jadi kita ketemu, kita ngobrol. Beliau mengingatkan kepada saya, bagaimana saudara, ya jadi saya tahu Ibu Kiki itu cinta Tuhan.
Saudaraku, mulai umur 12 beliau cerita, saya sudah ngajar sekolah minggu, Pak. Selesai ngajar sekolah minggu, saya di desa itu kan, di desa besuk kepada rumah-rumah supaya ngajak jemaat untuk ibadah, ada ibadah umum. Karena zaman itu kalau jemaat gak dibesuk gak ke gereja katanya. Ya, beliau dibaptis bulan Juli 1977, menikah kemudian dengan Bapak Subianto Prayogo. Semangat sekali di Betani Manyar, menyala-nyala, menjadi diaken, menabur, mengasihi Tuhan, bertugas, saudaraku. Jadi beliau tadi pagi tugasnya di Manyar. Ya. Dan Ibu Kiki juga adalah seorang pembicara daripada Mother's Voice. Dan kemudian beliau cerita, Pak, ingat gak saya dulu tahun 2005 bulan Juli, tiba-tiba sakit kepala, berat sekali. Minum Paramex terus menerus berhari-hari tidak hilang. Saya pergi ke National Hospital. Sampai di National Hospital kemudian di CT scan, ternyata otak saya, kepala saya ini terkena penyakit yang aneh namanya aneurism. Itu adalah satu pembuluh darah yang sewaktu-waktu bisa pecah atau bocor atau bagaimana. Dan kalau itu terjadi tidak ada yang tahu sama sekali. Saya cuma ada dua hasilnya. Saya koma atau saya langsung mati dipanggil Tuhan. Jadi saya tidak mau dioperasi di Surabaya. Saya pergi ke Singapura. Jadi berangkatnya pun sulit karena apa? Harus ada dokter dengan perlengkapan. Saudaraku, keponakan membawa perlengkapan just in case tiba-tiba beliau kolaps, masih bisa ditolong di pesawat, saudara-saudaraku. Sampai di Singapura ternyata waktu dicek, saudaraku, ini sangat berbahaya. Sehingga mulai di kateter, saudara. Di hari yang pertama ternyata tidak bisa karena sudah parah, terjadi pendarahan dan lain sebagainya. Dan akhirnya harus dibuka otaknya, saudaraku, kepalanya. Ini adalah major operation. Dokter berkata ini berbahaya begini. Ibu Kiki sebagai seorang yang melayani Tuhan tahu ada kuasa di dalam nama Yesus. Percaya akan kuasa doa. Beliau berkata kepada dokter, dokter, saya percaya hidup saya ada di tangan Tuhan Yesus. Kalaupun saya harus mati di meja operasi, saya sudah siap. Tapi kalau saya hidup, saya tahu Tuhan akan pakai hidup saya untuk lebih lagi melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, tanpa ketakutan, singkat cerita, saudaraku, leher dibuka, otak dibuka, saudara bisa lihat ini, saudaraku. Terjadilah satu operasi yang major operation. Saudara-saudaraku, dokter berkata paling sedikit engkau 3 hari di ICU tidak sadar. 6 jam operasi. Malam itu masuk ICU, saudara-saudaraku, kira-kira jam 10 malam. Yang dokter perkirakan 3 hari. Ternyata kuasa Tuhan itu lebih besar. Tuhan itu lebih cepat daripada kejatuhan anak Raja Wali itu, saudara. Kecepatannya lebih cepat. Sehingga besok pagi Ibu Kiki langsung sadar, saudaraku. Sehingga dia sadar, dia boleh dipindah keluar daripada ICU. Besoknya para suster datang dan terapis datang. Biasanya kalau saudara dibuka di sini berarti stroke, saudara nggak bisa menggerakkan tangan kanan, saudara nggak bisa jalan. Tetapi saudaraku yang luar biasa, mereka mau ngajarin Ibu Kiki untuk berjalan. Ibu Kiki bisa turun dari ranjang, bisa duduk, bisa jalan, jalan. Luar biasa kecepatan kesembuhannya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya nggak pernah, saudaraku, mendengar kesaksian, saudaraku, major operation otak, pemulihannya begitu cepat. Saya mau katakan kepada saudara sekarang, Ibu Kiki completely heal, sehat. Dia berkata, Pak, saya nggak merasakan sakit, luar biasa, rambutku bisa tumbuh, saya bisa pulang ke Indonesia, ke Surabaya, saya nggak peduli, Pak, dilihatin orang, saya pakai diperban kepala saya tetap ibadah di Betani Manyar. Wow. Waktu saya mendengar itu, saudaraku, saya ngajar sama jemaat. Ini loh contoh yang baik, yang sadar bahwa ada kuasa di dalam tabut perjanjian, ada kuasa di dalam hadirat Tuhan, ada kuasa di dalam ibadah. Kalau jemaat zaman sekarang manja, saudara. Jerawat sedikit di sini aja nggak mau ke gereja. Kenapa nggak mau ke gereja? Jerawatku terlalu besar, katanya, saudara-saudara. Dia tidak sadar bahwa ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Dan hari ini saya percaya mujizat bisa terjadi, kesembuhan bisa terjadi, berkat bisa mengalir, pemulihan keluarga bisa terjadi, ikatan dosa bisa dihancurkan, belenggu addiction bisa dipatahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab
bukan lagi zamannya tongkat. Sekarang zamannya adalah hadirat Tuhan. Bukan lagi zaman daripada tongkat one man show-nya Musa. Tetapi ini sama-sama saudaraku, kita menghormati, kita punya ibadah, kita menghormati, mengagungkan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, saya sungguh percaya kalau saudara mengerti akan bahwa ada kuasa dengan apa yang kita lakukan, saudara akan menyanyi sungguh-sungguh. Saudara akan berdoa sungguh-sungguh. Saudara akan angkat tangan sungguh-sungguh. Saudara akan tepuk tangan sungguh-sungguh. Kenapa saya cerita ini? Saya bingung saudara-saudara. Bingung karena 2 minggu yang lalu headline Taylor Swift. Saya nggak ngerti Taylor Swift kok bisa ngetop gini, bingung saya saudara-saudara. Penyanyi Taylor Swift, konser keliling United Kingdom, Eras Tour saudara-saudaraku. Dan saudara tahu apa yang terjadi di Edinburgh Concert saudaraku? 73.000 orang datang saudara-saudara. Ya, saudara lihat itu beritanya. Nah, saudara tahu Taylor Swift itu, saya ini personal pribadi ya. Ya saudaraku, jangan pergi. Saya anggap itu demonik saudara-saudara ya. Saya nggak bisa habis pikir 1,2 juta orang Eropa, Inggris itu membayar 848 pound ya berdasarkan artikel ini. Itu artinya US dollar itu 1085 US dollar. Kalau dikalikan berapa? 16.000 sekian ya. Itu berarti berapa? 17 jutaan ya. Mungkin ya, hampir 17 juta. Kalau dikalikan 1,2 itu 19 triliun. Itu income tiketnya tok ya, tiket belum iklan, belum macam-macam saudara. Saya tuh heran saudara, kok terkenal saudara. Dan yang paling heran menurut artikel ini saudaraku, dia itu menggetarkan saudaraku. Terjadi satu getaran karena 73.000 orang itu dance saudara-saudaraku. Dan terdeteksi dengan seismograf sampai 6 km jauhnya. Nah, ini adalah alat pencatat gempa ya, yang di atas itu nama lagunya. Pada waktu mereka menari getar saudara-saudaraku sampai 6 kilo saudara. Waktu tepuk tangan lebih getar lagi saudara. Saudara lihat itu tepuk tangannya 4 menit, tepuk tangannya itu lama buat Taylor Swift. Saya sampai bingung, Audi kalau jemaat tepuk tangan untuk Tuhan Yesus berapa lama biasanya? Ada 4 menit? Nggak ada toh. Tetapi hari ini saudaraku, ketika saya baca itu saudaraku, kenapa saya cerita ini kepada saudara? Saudaraku, ini mah getaran gempa yang biasa. Karena apa? Karena saya ingat saudaraku, ada yang namanya Paulus dengan Silas dalam keadaan sukar, dalam keadaan di padang gurun. Apa padang gurun Paulus dengan Silas? Penjara saudaraku. Oh, habis dipecut berdarah-darah. Tetapi malam itu dikatakan Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian, menyanyi bagi Tuhan. Dan ketika mereka menyanyi membawa tabut itu, terjadilah gempa yang ajaib. Ini gempa beneran, bukan gempa cuma getaran kayak Taylor Swift saudara-saudaraku. Karena yang gempa itu hanya penjara itu. Dan gempa itu membuka pintu penjara. Gempa itu memutus setiap rantai. Gempa itu memutus setiap ikatan. Saudaraku, karena ada kuasa daripada tabut, kuasa daripada ibadah. Hari ini saya mau challenge Bethany Nginden. Saya sudah coba minggu lalu di Sydney, luar biasa terjadi keajaiban saudaraku. Nanti saudaraku, tim Praise and Worship, Pak Nesa, Pak Hosea, semuanya kita akan menyanyi seperti biasa menutup ibadah ini. Ketika kita menyanyi, kemudian kita akan mengakhiri dengan tepuk tangan dan free worship. Amin. Dan saya mau kita akan free worship, kita akan tepuk tangan, jangan berhenti, lebih panjang dari fansnya Taylor Swift. Kalau mereka bisa bikin 4 menit, kita bikin paling sedikit 5 menit. Amin, saudara-saudara. Dan kalau kita bisa bikin itu lebih, saya percaya ketika Tuhan Yesus ditinggikan, kuasa Tuhan akan turun. Yang mau lakukan, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tepuk tangan, kita menyembah Tuhan. Amin, haleluya. Ku nyanyi
ajaib perkasa, berbuat sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Oh, haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kami bersyukur juga buat firman-Mu yang sungguh menguatkan setiap kami. Biar kami terus hidup dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu ajaib bagi setiap kami. Menguatkan kami, meneguhkan hati kami, dan terus memberikan damai sejahtera di langkah kami. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu di siang hari ini Tuhan. Dan kami rindu berdoa juga bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di siang hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai. Biar kemanapun hamba-Mu pergi, hikmat yang baru, kesehatan yang sempurna, pengurapan yang lebih lagi, dan hadirat-Mu ada bagi hamba-Mu. Dan kalau di siang hari ini Tuhan, kami mendapatkan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Kami rindu Tuhan memberikan semua yang terbaik dari hidup kami. Karena kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Dan kami mengundang bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak, bisa segera maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
Terima kasih Tuhan buat ibadah pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna buat kami semua Tuhan. Kau memberkati apa yang kami kerjakan Tuhan. Kau berkati keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami sadar bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang penuh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pemeliharaanmu Tuhan. Saudara, mari kita buka tangan kita. Dan sekarang sidang jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai, membimbing, bahkan memberkati kita semua dari dahulu sampai sekarang. Maranatha, Tuhan Yesus kembali untuk menjemput kita. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama dengan percaya kita katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.